Tuhan yang vonis telah memberikan Richard Eliezer, yaitu vonis 1 tahun 6 bulan. Biarlah almarhum Yosua melihat hari surganya Tuhan. Eliezer dipakai Tuhan menjadi anak yang benar bertobat. Allah dakwa almarhum Yosua yang tidak bisa saya peluk lagi. Biarlah dia bersama Tuhan di surga. Walaupun Eliezer menghujani anakku dengan peluru yang sangat panas, timahnya panas itu. Saya menyerahkan dan percaya kepada hakim memberikan vonis kepada Eliezer. Kami keluarga menerima apa yang diberikan hakim pada saat persidangan. Ibu Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak menangis histeris usai mendengar vonis terhadap terdakwa Richard Eliezer. Rabu 15 Februari, Majelis Hakim memvonis Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan atas perkara pembunuhan berencana Yosua. Vonis yang dijatuhkan kepada Eliezer jauh lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya, yakni 12 tahun penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Bak ketiban durian runtuh, Eliezer sontak menangis dan menghela nafas panjang usai mendengar Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso membacakan putusannya. Keriangan juga ditunjukkan pada pendukung Eliezer yang datang menyaksikan sidang vonis secara langsung. Suasana semakin tak terkendali. Guna mengamankan Eliezer, sejumlah anggota LPSK bergerak cepat mengamankan Eliezer keluar ruang sidang. Usai sidang vonis, kuasa hukum Eliezer Roni Talapesi tak lagi sanggup menahan air matanya. Ia bahkan menangis sambil memeluk timnya. Vonis 1,5 tahun penjara juga disambut gembira oleh kedua orang tua Richard Eliezer yang memantau langsung jalannya persidangan dari rumah. Sang ibu, Rineke Alma Pudihang, bersyukur atas vonis yang diberikan majelis hakim. Sesuatu yang tidak pernah kami duga selama ini, walaupun memang kami menginginkan, sangat menginginkan, tapi kami tidak berpikir seperti itu karena terlalu jauh kan dari tuntutan awal. Jadi, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Sangat berterima kasih, luar biasa terima kasih kami kepada Ibu Rosti dan Pak Samuel. Kami melihat sesudah putusan tadi, Ibu dan Bapak memang sangat, dalam keadaan menangis Ibu mengucapkan kata-kata memang sudah pantas buat Icat, karena mereka ingat janji Icat untuk membela abangnya almarhum Yosua kan. Saya akan membela sampai kapanpun. Vonis di bawah 5 tahun untuk Eliezer membuka ruang baginya untuk kembali bertugas di kepolisian. Merujuk peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian, pasal 22 disebutkan bahwa sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dikenakan untuk tindak pidana penjara 4 tahun atau lebih. Pemecatan akan ditentukan dalam sidang komite etik. Balik ke Brimob lagi ya Pak? Balik ke Brimob itu terbuka Pak ya? Ya, peluang itu ada. Sidangnya kapan Pak sidang etik ya, sendiri Pak? Kita sedang melihat proses yang ada dan kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatunya kalau memang sudah bisa dilaksanakan. Dalam putusan, majelis hakim menyebutkan sejumlah alasan sebelum memutuskan vonis untuk Eliezer. Salah satunya status Eliezer sebagai justice kolaborator, sehingga layak mendapatkan keringanan hukuman. Hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerjasama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa.
Sejak kasus pembunuhan Brigadir Yosua memasuki persidangan, sosok Richard Eliezer mendapati simpati publik karena keberaniannya menjadi justice kolaborator. Berdiri berseberangan melawan atasannya Ferdy Sambo dengan membuka kotak Pandora. Ini suatu momentum bagus ya bagi perubahan peradilan di Indonesia, khususnya orang yang memperjuangkan hak sebagai GC. Jadi sudah bisa menjadi dasar nantinya ke depan buat putusan yang berikutnya, GC itu bisa dihargai. Lalu yang kedua, ada peran serta masyarakat, yaitu amicus curiae. Amicus curiae yang disebut sebagai sahabat peradilan. Nah, amicus curiae ini menjadi dasar untuk mendorong hakim untuk pada relnya, begitu ya. Tapi realitanya kan jaksa penuntut umum kan menuntut lebih besar dari yang lain. Inilah rasa keadilan sosial masyarakat itu yang terganggu, sehingga disuarakan supaya hakim tolong dengar, karena jaksa sendiri berbeda kan mengenai hal itu. Dan kita lihat realitanya hakim memperhatikan dan mengabulkan apa yang diharapkan oleh amicus curiae tersebut, begitu. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua bermula pada 8 Juli 2022, di mana Yosua tewas ditembak oleh Ferdy Sambo dan ajudannya Richard Eliezer. Selanjutnya pada 9 Juli 2022, istri Sambo, Putri Chandrawati, membuat laporan atas dugaan pelecehan yang dilakukan Yosua. Namun kasus penembakan Yosua baru diungkap ke publik pada Senin 11 Juli 2022. Selasa 12 Juli 2022, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus penembakan di rumah Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dinonaktifkan dari jabatannya pada 18 Juli 2022 atau seminggu setelah kasus bergulir. Rabu 3 Agustus 2022, Richard Eliezer ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Yosua. Sambo resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri pada 4 Agustus 2022. Selanjutnya pada 7 Agustus 2022, Ricky Rizal ditetapkan sebagai tersangka menyusul Richard Eliezer. Dan pada 9 Agustus 2022, Ferdy Sambo bersama sopirnya Kuat Ma'ruf ditetapkan sebagai tersangka. Di waktu yang sama, Polri menghentikan laporan kasus pelecehan seksual Putri Chandrawati karena dianggap sebagai upaya menghalang-halangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Yosua. Putri pun resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Yosua pada 19 Agustus. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua digelar pertama kali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 17 Oktober 2022. Kelima terdakwa menghadapi tuntutan JPU pada 16 hingga 18 Januari 2023. Dalam sidang tuntutan, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati dengan hukuman penjara 8 tahun. Sementara sang eksekutor Richard Eliezer dituntut hukuman 12 tahun penjara. Dan Ferdy Sambo mendapatkan tuntutan hukuman tertinggi, yaitu seumur hidup. Lalu mengapa hakim memvonis Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf lebih tinggi dari sang eksekutor Eliezer? Sesaat lagi hanya di iNews File.